jaringan-jaringan informasi yang jaringan-jaringan terorisme yang sifatnya lone wolf itu sifatnya dia tidak terstruktur. Dia bisa terpapar ya melalui paham-paham yang disebarkan di media sosial. Kemudian dia secara proaktif mengikuti ya alur-alur komunikasi di media sosial. Kemudian dia membaiat diri ya ikut ke dalam satu kelompok, suatu jaringan. Ya sel terputus. Kemudian dia secara lone wolf bisa melakukan langsung tindakan-tindakan amalia. Ya, serangan-serangan yang ditujukan langsung kepada aparat keamanan dengan menggunakan seluruh peralatan yang dimiliki. Ada senjata tajam, ada senjata yang membahayakan, dia coba merakit bom sendiri, dia bisa melakukan serangan sendiri, sifatnya artinya tidak struktur. Tapi untuk yang kelompok SL ini adalah jaringan terorisme yang terstruktur, artinya mereka sangat kuat. Bahwa mereka ini sudah dimonitor dari tahun 2014. Ya. Mereka sudah berbaiat terhadap kelompok JAD Indonesia yang dipimpin oleh Oman Abdul Rahman. Oman Abdul Rahman memiliki tangan struktur yang ada di Jawa ini adalah Zainul Arifin. Zainul Arifin yang di Lamongan. Pada November tahun 2015, si SL ini ikut pertemuan jaringan JAD di Jawa Timur, di Malang. Isi pertemuan tersebut adalah akan melakukan aksi terorisme di Jakarta. Kemudian terjadilah peristiwa 14 Januari 2016 bom Tamrin. Ya. Dari situ dia melarikan diri dengan kelompoknya. Kemudian di tahun 2017 terjadi kerusuhan di Mako, ulangi di LP terorisme yang ada di Makobrimob. Kelompok SL ini dari Lampung turun ke Jakarta untuk melakukan aksi amalia juga. Beberapa kelompok tersebut berhasil ditangkap oleh aparat Densus 88. Dari hasil pemeriksaan tersangka yang ditangkap di sekitar Makobrimob, ya, mereka menyebutkan yang menggerakkan adalah SL. Kemudian mereka berpencar. SL bersama kelompoknya lari ke Papua. Lari ke Papua, selesai ke Papua, dia melakukan latihan di daerah Papua. Kemudian dia membentuk 2 sel. Ya, kelompok yang pertama menuju ke Bekasi pada awal tahun 2019 ini. Kemudian kelompok kedua akan bergabung ke Poso. Yang dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Densus 88 selama sekian tahun ini, ketahui bahwa 2 tersangka yang pada tanggal 2 Mei 2019 kemarin berhasil ditangkap ya atas nama RH dan M. RH ini akan bergabung ke Poso, ya, kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Ali Kalora. Tapi yang bersangkutan berhasil ditangkap di Bitung, ya, Sulawesi Utara, ya, pada saat perjalanan mau berangkat naik kapal dari Bitung mau menuju ke Poso. Nah, dari 2 kelompok tersebut terus dilakukan pengembangan pemeriksaan oleh Densus 88. Kemudian pada hari Minggu, ulangi hari Sabtu dan hari Minggu ada upaya penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88. Yang pertama, ya, hari Sabtu kemarin ditangkap atas nama SL alias Abu Faisal. Dia adalah sebagai leader pada kelompok JAD Lampung. JAD Lampung ini berbeda dengan JAD yang kemarin
ada keterkaitannya dengan bom yang ada di Sibolga. Ini berbeda. Ini jauh lebih keras. Ya, jauh lebih keras kelompok ini. Ya, kemudian dari SL, dia juga memiliki kemampuan juga untuk merakit bom. Dari SL alias Abu Faiza, kemudian dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan DPO sudah cukup lama, tangkap kembali, ya, 2 tersangka lagi atas nama AH alias Abah. Ya. Hari yang sama, yaitu hari Sabtu ditangkapnya. Kemudian dari AH, dia memiliki peran juga, yang selain dia menyembunyikan DPO SL, dia juga mengetahui dan ikut membantu untuk membuat bom, ya, TATP yang dilakukan oleh Solikin. TATP ini merupakan salah satu komponen jenis bom yang eksplosif. Ya, apabila digabungkan, dia hampir sama jenis bomnya ini dengan bom yang digunakan pada saat serangan bom di Surabaya, di 3 gereja maupun di Polrestabes Surabaya. Ya. Yang disita antara lain beberapa barang bukti, handphone, ya, kemudian barang bukti yang diduga bisa dibuat sebagai bom adalah serbuk, ya, TP, kemudian serbuk gergaji, kemudian serbuk campuran pupuk, ya, kemudian ada serbuk korek api, kemudian ada timbangan, callbox, kemudian ada gula, kemudian ada sisa uji coba pembakaran, kemudian ada botol, ada tupperware, kemudian ada sarung tangan, pisau, baterai Panasonic, kemudian kertas minyak, dan berbagai macam, ada 21 item ini berbagai macam. Nah, ini adalah rangkaian jenis bom yang akan digunakan oleh kelompok tersebut. Ya. Ya. Oke. Kemudian satu lagi tersangka yang ditangkap pada hari Sabtu kemarin atas nama MC. Ya. MC juga barang buktinya yaitu tas lempang, kemudian ada beberapa uang, kemudian foto-foto, dan ada juga yang bersangkutan juga termasuk ikut dalam membuat bom. Ini beberapa tas yang juga diambil juga dari yang mantan, hampir sama, berisi rangkaian bom.